Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 September 2025 bersama Novianti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan perikop dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Janganlah menghakimi, dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, ketika saya kuliah di Inggris, suatu kali saya diundang menghadiri peringatan 17 Agustusan di Konsulat Indonesia. Begitu saya masuk ke ruangan itu, langsung terasa ciri khas Indonesianya. Bahasa Indonesia terdengar di mana-mana, obrolannya juga khas Indonesia, dan yang terpenting makanannya sangat khas Indonesia. Ada nasi, ada sambal, ada kerupuk. Ini adalah makanan yang sulit sekali dijumpai di Inggris. Tetapi di Indonesia ini makanan wajib yang harus ada di setiap meja makan orang Indonesia. Ketika menyantap makanan itu, rasa kangen saya langsung terobati.
serasa di rumah sendiri. Sobat Fresh Juice, kita juga adalah pendatang di dunia ini, sama seperti saya pendatang di negara Inggris. Atau dengan kata lain, kita ini adalah peziarah pengharapan di dunia ini. Ini bukan rumah kita cuma numpang lewat. Maka harusnya kita jangan merasa betah di sini, tapi harusnya kita kangen pada ciri khas tempat asal kita. Dan saat kita menemukannya, barulah kita merasa at home. Tetapi yang seringkali terjadi, kita sebagai umat Kristiani malah merasa betah di negara asing ini, malah maunya jadi pendatang terus dan malah terbiasa dengan gaya hidup di negara asing ini, termasuk saya. Sobat Fresh Juice mungkin bingung ya. Apa sih maksudnya? Memangnya beda ya ciri khas gaya hidup surgawi dan duniawi? Sobat Fresh Juice, perikop yang baru saja kita dengar menggambarkan dengan jelas ciri khas surgawi, yaitu kasih yang amat berbeda dengan kasih duniawi. Kalau kita baca dengan teliti perikop ini, mungkin terasa aneh karena perikop ini menggambarkan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Mengasihi musuh, aneh banget. Ya, di dunia ini memang aneh mengasihi musuh, tetapi inilah ciri khas surgawi negara asal kita. Kalau ditampar beri pipi satunya, enak aja, sakit dong. Sekali lagi terasa aneh, tapi ini adalah ciri khas surgawi. Aku harus berbuat baik kepada orang yang membenci aku. Aduh, ini juga aneh. Sobat Fresh Juice, memang seperti ini ciri khas surgawi. Seperti ini kehidupan di surga, yaitu selalu saling mengasihi satu sama lain karena Allah adalah kasih. Cinta kasih Kristiani memang berbeda dari cinta kasih dunia. Cinta kasih Kristiani itu tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan, mau berkorban untuk orang yang dikasihi, dan tidak membeda-bedakan kepada siapa kita mencintai. Semua orang kita cintai. Wah, kedengarannya sulit. Mungkin gak sih kita melakukannya? Aduh, kok rasanya sulit ya? Sobat Fresh Juice, kita sudah menerima rahmat untuk bisa melakukannya. Allah memberi kita rahmat kemampuan untuk mengasihi. Allah tidak pernah memberi perintah yang terlalu sulit untuk kita lakukan. Dan Yesus sudah mencontohkannya. Dia sudah membuktikan dan melakukannya. Sebagai manusia, Yesus berkorban sehabis-habisnya untuk kita semua. Bahkan bagi Yudas, murid yang jelas-jelas mengkhianatinya. Yesus juga mau mendoakan dan berbuat baik bagi para prajurit Romawi yang menganiayanya. Kata-kata pertamanya disalib, dia katakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wah, ini doa yang sungguh luar biasa. Doa yang menjadi ciri khas surgawi. Mendoakan orang-orang yang membenci kita, mendoakan musuh-musuh kita. Yesus juga tidak menuntut balas jasa dari orang-orang yang sudah dia sembuhkan dan dia bangkitkan. Ketika dia disalib, dia gak bilang, kamu orang-orang yang sudah menerima mujizat, kenapa kamu tidak membela aku? Yesus tidak melakukan itu.
Dia menerima semua penderitaannya dalam ketaatan, karena Dia mengasihi kita dengan kasih surgawi. Di mata dunia ini mungkin terlihat aneh, tetapi Yesus turun ke dunia untuk menunjukkan kepada kita ciri khas surgawi, yaitu bagaimana semestinya kita hidup sebagai warga negara surga, yaitu dengan cinta kasih Kristiani. Sobat Fresh Juice, mari kita baca ulang perikop ini dan sadari bahwa seperti inilah harusnya kita hidup. Ini bukan sesuatu yang sulit atau mustahil untuk dilakukan. Memang hal-hal yang dituliskan di perikop ini terdengar aneh bagi kita. Tapi inilah ciri khas surgawi. Mungkin saat kita melakukannya, kita akan ditertawakan karena orang-orang dunia tidak terbiasa melihat hal ini. Tetapi mari kita menjadi murah hati sama seperti Bapa di surga yang murah hati kepada kita semua. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, mampukan kami untuk mengasihi dengan cinta kasih surgawi seperti yang telah Engkau teladankan kepada kami. Bentuk kami agar semakin hari kami semakin serupa dengan-Mu. Kami menjadi murah hati seperti Engkau juga murah hati adanya. Mampukan kami untuk menunjukkan ciri khas surgawi lewat cara kami berpikir, bertindak, bicara, dan cara kami berperilaku, sehingga semua orang bisa melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Sertai peziarahan kami di dunia ini. Jangan biarkan kami menjadi serupa dengan dunia ini, tapi biarlah kami terus diperbaharui dan kami terus menampilkan ciri khas surgawi dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Kamis 11 September 2025. Terima kasih kepada Novianti untuk renungannya hari ini. Kita bertemu kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.